mengantarkan kita ini menuju di alam lahud. Alam lahud. Manusia masuk ke sana itu tidak semua manusia. Hanya manusia yang pilihan-pilihan Allah, terutama yang bisa istiqomah zikir khauf Allahu Allah. Terus kalau alam surga semua mukmin masuk surga. Tapi ke alam lahud belum tentu. Karena asal mulanya manusia itu alam lahud. Jangankan kok ibaratnya iblis, setan, malaikat aja nggak bisa sampai alam lah. Yang bisa hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah adalah manusia. Tuh. Jadi kita harus punya sayap. Lafaz la ilaha illallah diteruskan khaufnya Allahu Allah Allahu Allah Allah. Sambil mata merem. Insya Allah kita punya amalan itu sayap dua bisa terbang ke alam laut. Yang akhirnya roh kita, sukma kita tidak nyasar. Seperti syairnya, syair tanpa waton yang disairkan sama Gus Dur Waliullah yang namanya roe langsung wane ora kesasar. Kan banyak manusia roh dan sukmanya kesasar. Lah roh yang dan sukmanya nggak kesasar, maka jasate ulese Loh, kan syair kan ngono kan? Itu syair yang sangat luar biasa. Orang yang rohnya sukmanya nggak kesasar, ulese kain kafannya nggak rusak, jasadnya nggak rusak. Kenapa kok dia nggak rusak? Karena semua sekujur tubuhnya, jasadnya, hatinya adanya cuma Allah. Maka bumi nggak berani nyentuh, apalagi nyakitin. Bumi aja nggak berani nyentuh, cacing juga nggak berani deket. Kenapa? Karena di dalam jasadnya mayat itu adalah Allah semua. Bayangin, yang maka wajar kalau ya kayak bumi jasadnya masih utuh, cacing nggak mau deket. Kenapa? Karena nggak pada berani, yaitu menyakitin orang yang sudah manunggaling Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para wali-walinya Allah itu jasadnya mayoritas utuh. Kain kafan kan perkara yang nempel. Perkara yang nempel itu jadi jaminan, Pak. Jaminan apa? Gara-gara kain nempel jasadnya walinya Allah, bumi nggak berani rusak, nggak berani ngotorin. Kan kain kafannya mayoritas bersih, Pak. Mayoritas Padahal sudah diuruk sama tanah, tapi bisa bersih, bisa wangi. Malah ada kisah yang namanya perempuan waliullah, dia itu di bulan Rajab, dia itu baca surat Ikhlas sampai musnah, artinya sukma rohnya, jasadnya nggak ada. Bayangkan, ketika anak pernah saya cerita, anaknya dimimpiin, ibunya mengamalkan surat Ikhlas, kain kafannya nggak dibeliin yang apa? Pesennya kain kafan dari ternyata nggak dilaksanakan kan, tapi seorang ibu jasadnya kain kafannya hilang, artinya apa? Diangkat sama Allah, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buminya jenengan duduki itu jadi saksi, zikir tasbih yang kamu pegang jadi saksi. Ada yang thariqah yang itu pakai batu, ya kan, hitungannya pakai batu yang kita pegang, Pak. Ini yang berzikir hitungan itu nanti bisa menjadi saksi dan bisa menutupi pintu-pintu neraka. Jadi harapan kita masuk neraka ini susah kalau mau mengamalkan yang seperti itu. Jadi hitungan-hitungan tidak artinya nggak manfaat, tetap manfaat. Ada dalam kitab lagi tasbih, Pak. Orang yang mati kalungan tasbih, kalung itu masih tasbihnya disandar di badannya. Itu malaikat masih mendoakan orang itu. Tasbih, bikin gelang. Terus kalau orangnya mabuk gimana, Pak? Ya, orangnya mabuk minimal kalau tasbih masih ada ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah surganya nanti ke alam lahut itu urusan nggak mungkin, tapi intinya minimal dimasukkan surganya Allah lewat proses. Nih sedikit intinya, kita jangan terlalu membanggakan diri, terutama
bagi orang-orang yang sudah